Udah. Nanti kan mau perkenalan. Ini ada Threads, Zuckerberg. Zuckerberg. Ya udah. Yuk. Hey guys, welcome to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss whatever the heck we want from the perspective of us three noobs. Balik lagi guys di episode 8, gua Herbert, Gua Alex. Gua Kevin. di Cool Down Podcast. Nomor 8 katanya sih kalau kata orang Chinese lucky number. Is this where we go viral? Emang 8 ya bukan 7? Breakout. 8 kan kalau orang Chinese 8, kalau orang gambling 7. Ada perbedaan sedikit. Benar. Ya mudah-mudahan ya. Amin, diaminkan. Aminin dulu aja. Mudahan. Nah, Supaya topik bisa beli rumah. nanti save it for a little later. Oke. Yang pertama nih yang mau kita bahas yang baru viral banget. Meta ngeluarin Threads. Buat kalian yang nggak tahu Threads itu kopinya Twitter lah basically. Cuman dari Facebook punya company. Jadi mereka ngeluarin itu buat ngalahin Twitter. Nah, waktu buat ngelawan Twitter. Kalau menurut kalian ini gimana? Maksudnya Kayaknya ini lebih ke arah teknologi. benar sih. Lebih ke arah teknologi. ini shortnya nanti kayak gini lagi guys. Nah, maksud gue lebih ke kan kalau kemarin kita lihat Twitter itu kan banyak kontroversi ya. Malah kan sebenarnya Semenjak udah Elon. in the verge sebelum udah in the verge of bankruptcy, maksudnya in terms of nggak ngasilin keuntungan kan, sampai di-buy sama Elon. Maksudnya kenapa dengan social media platform yang kontroversi itu Meta malah ngeluarin kopiannya gitu. Nah, kalau Pertanyaan yang bagus. Alex kayaknya ada jawaban sih. Soalnya gue juga nggak tahu apa jawabannya. tapi maksudnya ngerti nggak sentimennya? Sentimennya ngerti nggak? Ngerti. Maksudnya kayak lu something yang di label as failure, kok lu malah ngeluarin kompetitornya gitu loh. Berat ya. Pertanyaan pertama Ya lah. ini kayaknya. Modnya jauh banget. Iya, ini secara gimana ya? Lu kan Kan kita kan mau nyaingin company tag gitu. podcastnya Logan. Yoi. Logan Paul. Harus Logan. BTW dia just got engaged. Oh, really? Iya, like actually. Oke. Ntar dulu, nanti Ya, kita ini dulu. So Logan, if you're watching, Congratulations. gimana kan? Bangke banget. Threads. Ya, ini kan opening up kayak question dulu aja ya. Aduh, gua nggak belajar lagi. Sama ya, gue belum belajar. Aduh. Tapi yang gua tahu mah pokoknya Threads tuh kayak si Elon kan mencat banyak orang tuh dari Twitter waktu itu. Reportedly a lot of them diambil sama si Mark. Ya, jadi kontroversinya itu. Ya, salah satunya gitu. Tapi ya at the end of the day gue juga ngerasa kayak ya kesannya Mark ada leverage karena dia udah ada Instagram gitu loh. Jadi Networknya. iya, Instagram as a network and platform buat visually apa sih kayak share visual images gitu kan. Tinggal si Threads-nya itu kayak last piece of the puzzle buat dia nge-complete this web of web interactivity. Jadi kalau kalian tahu Yu-Gi-Oh nggak sih? Ya, Exodia. Iya, Ya, kayak ini yang Exodianya terakhirnya yang gitu. terakhir Iya. jadi Exodia. Kesannya kayak kalau Twitter sama Insta kan ya udah Twitter sama Twitter, Insta sama Insta. Tapi sekarang kayak the way Mark is implementing account kayak Ya, sharing benar, account, benar. sharing handles juga really important for influencers kan. Jadi lu tuh handle-nya sama. Terus kayak orang bisa switch between Threads sama Instagram seamlessly juga. Iya, benar. Bisa langsung nge-post ke story yang udah ada. Jadi kayak udah integrated aja gitu Jadi kesannya. social media tuh si Meta yang bakal Iya, dan gitu pasti ya. si Zuck udah mikirin sih. Kayak
Masa sih gue nggak bisa bikin threads kayak simple gini doang kan? Ya udah aja gue sikat gitu kan. Mumpung si Elon juga lagi under fire gitu. Ya, dan sebenarnya sih yang gua denger juga kalau lo mau nge-delete account Threads harus nge-delete account Instagram juga. Iya ya. si username-nya itu lah yang paling Username-nya ya. penting. Iya, iya. Kayaknya yang gue lihat menarik di sini ngerinya dunia maksudnya software in general gitu. Kayak kalau Replicability-nya gitu. iya, replicability-nya. Hmm. The thread kalau misalnya kita lagi I see what you did. mau The thread. thread. Iya thread. Oh. Iya, kalau misalnya Pun orang- intended, oke. kalau orang mau Oke. bikin startup baru gitu, mereka harus mikirin juga kayak maksudnya ini kalau tiba-tiba big player nih ada yang ngelihat idenya dan ngelihat ada potential di situ. Iya. How easy untuk mereka kayak Iya. tinggal keluarin Money. $1 million ke sana gitu terus $1 miliar berapa duit ya? Rupiah? Quick math, 15M. 15M. 15 T dong. 15 T. 1 million kan? Iya. 1 million 15 bills, bro. Bills. Oh iya 15 miliar. Ya. Oh ya, 15M. Iya. untuk keluarin ya enggak maksudnya for a startup gitu. Untuk keluarin that kind of money buat mereka Iya. pasti nothing gitu. Bener. Apalagi Iya, untuk iya. sesuatu yang mungkin ya big company mikir kayak ya udah biarin aja yang kecil coba dulu see if it gains traction. Iya, bisa Iya. nyantol. Udah ada traction Iya, terus baru baru. tinggal kayak Iya. ya dicoba Iya. gitu. Iya. Benar, itu benar banget. So Bener yang, banget. yang kita lihat yang menarik sebenarnya di sini kan Twitter juga sebenarnya bukan yang kecil-kecil amat gitu, ya. udah besar Iya, gitu iya. Twitter. Hmm. Terus disaingin tiba-tiba ya Meta ngeluarin solution mereka sendiri gitu namanya Thread yang udah integrated yang lu bilang tadi. Terus dan kayaknya kalau nggak salah statistiknya lumayan interesting karena dia cepet banget growth-nya. Iya, Amount of benar, usersnya benar, gitu. benar. Dan kayak ya gitu kita tinggal lihat gitu apalagi yang mereka bikin kan Iya. the next thing yang mereka akan take over quote unquote Iya, ya. dan Gitu deh karena faster than ChatGPT kayaknya ya. Iya, adoptionnya. benar ada perbandingannya. Heeh. Kalau kemarin tuh 1 mil atau 100 mil users ya? Iya, Kayak 100 million users. 100 million ya. Kayak ada yang Facebook aja berapa tahun kan? Iya, heeh. Pokoknya sampai akhirnya tuh si Threads cuman 10 jam. Iya, kalau nggak gila. salah ya. Iya, gue lihat itu edan. ChatGPT aja berapa hari kalau nggak Iya. salah ya? Soalnya ya itu sih apa Sama Instagram. carry kan? overnya Iya, literally cuma gila. mencet doang. Bener. Terus Login dia kayak pakai- dia Iya. kayak send invitation di Iya. Instagram lagi. Jadi Iya. kayak orang kayak apa shiny muter gitu kan, Iya. hologram, set udah langsung. Gila sih. Plup, 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 plup. Iya. Easy money. Sama gue mau nambahin sebelum kita ganti maksudnya topik yang tadi lu bilang kayak replicability-nya. Gue baru baca kayak nggak tahu, gue nggak sampai deep dive sih, cuman kayak Groupon, kalian tahu Groupon? Groupon ya tahu. Groupon itu kan dulu sempat mau dibeli sama Google for $6 billion kayaknya deh. Cuman mereka turn down karena mereka percaya sama produknya mereka. Tapi karena yang lu bilang replicability itu, maksudnya banyak yang mulai kayak gitu sampai sekarang mereka akhirnya bangkrut. Nice. bener. Maksudnya kayak ini ya just food for thought aja, kayak $6 billion is like life generational wealth lah ya. Iya, heeh. Kalau boleh bilang, maksudnya So, mereka turn iya. down itu karena itu, tapi akhirnya malah jadi bangkrut gitu. Ya karena in the startup world there's only 3 setahu gue ya maksudnya majority ada 3 exit strategy. Yang pertama di acquire orang, ya maksudnya dibeli company-nya. Yang kedua you go IPO. Technically ya di acquire sama public People. market gitu. Yang ketiga ya udah try to survive aja, which kayak maksudnya funding terus. Tapi ya kayak itu lama kelamaan kita mulai lihat kayak nggak se-visible itu gitu. Yang Kayak- ketiga. Iya, kayak maksudnya kita kita believe gitu. Terus kayak maksudnya grow Iya. at some point fundingnya tetap harus try to take the ya either kita IPO maksudnya ke public market atau enggak ya di acquire gitu. Karena to survive with kayak ya just internal gitu maksudnya revenue segala belum tentu bisa ya belum tentu bisa survive lah, kayak sama kayak yang tadi Groupon itu Kayak kayak Snapchat juga ya. iya Snapchat kayak juga gitu kan? most sih kayak maksudnya kalau mereka nggak pikirin exit strategy yang benar bisa bahaya gitu ke life of the company-nya. Iya. Jadi kalau menurut lu nih, kalau lu bikin startup, lu bakal lebih kayak gimana? Ya yang paling gampang ya kalau itu yang tadi ya, maksudnya di acquire sama orang ya. Dia acquire sama orang Acquire sih. sama orang itu udah paling enak lah. Maksudnya kayak
developmentnya juga kan di take over sama mereka juga kan jadinya. Jadi kan sebenarnya tergantung mereka acquire-nya ini buat apa nih Ya. gitu. Ada beberapa kan yang di acquire cuma buat licensing doang. Iya, Terus tag. produknya hilang. Iya. Terus kan jadi sayang gitu. Benar. Salah satunya yang itu Pebble. Lo tahu? Pebble itu di acquire sama Fitbit. Oh iya. Iya, Dulu iya, Pebble tuh Iya, lumayan iya, terkenal iya, kayak iya, orang iya. cukup ada fanbase-nya sendiri. Terus ternyata di acquire sama Fitbit, Pebble-nya di discontinue gitu. Karena mereka mau acquire tech License, team-nya iya. gitu Iya. kayak supaya bisa develop Fitbit punya Iya, smartwatch. iya. Iya. Nah yang kayak gitu kan berarti kalau misalnya lu memang bener-bener passionate tentang company lu ya lu harus tahu gitu. Maksudnya mereka Iya. nih acquire tujuannya apa. Soalnya banyak juga kan change in management, terus tiba-tiba timnya hancur. Iya. Iya, benar. Gara-gara we just want whatever you have, tapi whatever you have is special for that team. gitu. Betul. Kayak ada ya maksudnya you have to go into the fine details lah Iya. gitu. Kayak maksudnya kontraknya kayak gimana. Terus, nah tapi kalau IPO it's also another set of risk gitu. Karena kan berarti valuation of your company just depends on public market gitu. Nanti kalau misalnya setelah IPO ternyata turun, ya kayak contohnya beberapa yang udah IPO gitu. So that's also another scary thing gitu. Iya benar, itu 3 exit strategy Iya, yang analisa yang memang mantap mantap sekali. gitu ya. Dari Mr. Kevin Wijaya. Tinggal ditunggu aja startupnya. Siap-siap dibeli sama yang gede. Siap-siap. Generational wealth. Yoi. Bikin apa guys? Kalau ada ide, Kalau ada ide ya, boleh. tolong kasih di komen. Supaya kita bisa. Ya, gitu. Ya terus sama yang lucunya nyambung lagi ke Threads ini memperkeruh sama memperbesar beefnya si Elon sama si Zuckerberg aja ya. Timingnya ya. Ya pas. Gitu. Kesannya kayak ada human representation of the battle between Iya. two Terus platforms. terus gitu. si Instagram tiba-tiba langsung ngeluarin Threads gitu. Iya. Adding fuel to the fire. Sampai akhirnya ya nggak tahu tuh kapan MMA-nya. Iya, nggak tahu sih. Kayaknya nggak mungkin sih menurut gua. Nggak tahu sih. Zuckerberg is training for it. Enggak. Iya, I mean he's been training Elonnya, before. Elonnya right? yang itu kan. Iya. Kayak menurut nggak tahu sih, like what's the net worth Mereka on sampai those mau guys? ngukur. Iya. Masih nggak- Elon yang provoke ya. Iya, Elon yang provoke Iya, ya di emang si Twitter Elon pas tuh bego. si Elon tuh benar-benar pas abis Meta ngeluarin thread dia nge-provoking banget gitu. Iya. Kayak beefnya di resurface-nya Iya. banget gitu. Soalnya hancur banget Twitter kan. Iya. Kayak, like I don't know, like I don't see why you use Twitter gitu rasanya Iya. if you're on Instagram. Sebelum Iya. bener. Sebelum yang keluar threads ini juga kan mereka udah implement something yang buat naikin user base-nya mereka ya kalau nggak salah ya. Maksudnya buat Twitter Blue-nya. Jadi orang tambah subscription. And edit tweets kalau nggak salah. Iya, jadi kalau Edit misalkan tweets lu juga kan lu itu. lu enggak, gua kan sebenarnya juga masih pakai Twitter buat news gitu ya. Kan gua nggak Twitter Blue tuh kayak udah nge-scroll lumayan tiba-tiba feed lu tuh isinya yang dari Mei 2019 kemarin. Gua ingat banget kayak gua kayak what the heck, kayak gua kenapa tiba-tiba munculan 2019? Gua cari ternyata bener kalau lu nggak Twitter Blue tuh lu per day-nya tuh dibatasin tweetnya. Oh, Maksudnya Iya. tweet yang lu Bisa lihat. Gitu. Iya. Oh. Jadi kalau udah lebih dari itu ya kayak yang outdated banget gitu munculnya. setahu gue sih emang lagi ada isu yang mereka rate limit gitu. Nah, gue nggak tahu untuk semua account di Twitter atau cuma untuk yang unsubscribe ya. Yang unsubscribe. Nah, kalau Twitter Blue dikasih batas juga, cuman batasnya gede banget kayak 10 Iya, kali setahu gue lipat antara 250 atau 500 tweets ya. Itu per hari buat yang lo bisa lihat. itu buat yang non subscriber. Kalau yang subscriber bisa 5.000 gitu atau 6.000 kalau nggak salah gue baca. Iya. Terus kayak damn, weird bro. like Itu malah bikin gua nggak bukannya Iyalah. mau jadi ke Twitter Blue, apalagi ada threads. iya, Jadi gua kayak leverage juga ya buat udah threads. kayak ngapain gua pakai Twitter kayak Iya. gitu. Malesin Like banget. it's- Ya, I think it's the timing juga sih. Gue nggak tahu memang threads-nya plan untuk kayak rilis sekarang atau enggak. Tapi kalau misalnya memang kayak harusnya nggak dirilis sekarang nih, ya mereka push gitu. So Iya, ini untuk smart. kayak, iya, Smart smart, move. just a smart move. Iya. Even sekarang kayak di Threads katanya growth lu bisa jauh lebih cepat daripada Twitter juga as a new As a account. business? as whoever gitu, Oh, just as whoever. a personality, business, Oh. whatever gitu. Just because kayak ya maksudnya kayak land grab banget kan. There's so many people on it tapi content worth like notingnya sedikit banget. Jadi your content is just being pushed by Threads algorithm gitu. Oh. If it's remotely good,
they're gonna show it to people because they don't have anything to show. Most people kan kayak kalian juga nggak nge-thread apa-apa kan, Iya, tapi betul. user, ya kan. Jadi kayak di makanya di feed kalian kalau kalian lihat people you don't follow juga dikeluarin sama dia. Oh, gue belum lihat. Kalau yang gue lihat memang banyak yang dimunculin itu yang either someone I follow like Iya, atau iya. someone ya Kayak maybe you like save this, atau jadi apa gitu, just commented to gitu. have something on your timeline gitu. iya betul Uh-uh. betul. Ya Jadi benar-benar kayak Twitter jadi Iya. bener. Jadi reach lu juga maksudnya in this Oh, land iya. grab phase kayak orang kayak ya cepet-cepet gitu bikin konten di situ, which is doubles down juga for the growth of the app. Jadi kayak win-win-win for Threads, I guess. Jadi kita Cooldown Threads belum ada kan? Belum. Yoi, kita Aduh. terlambat. Whoopsies. Another plugin. Cooldown gaming Let's mana go. cooldown gaming? Oh iya. Twitch, iya, woy, bener. aduh. Guys, nanti ya. Tunggu Iya, tanggal woy, mainnya. itu, cooldown gaming padahal kata gua rame sih kalau jadi. nggak lah. Ya udah kan pas juga lu lagi main lagi nih. Iya, siapa aja nggak harus. Iya, siapa aja, Iya, bebas. Ya, tapi kan maksudnya misalnya kalau lu- bertiga kan pas gitu. The Kalau whole bertiga harus cooldown diedit team. dulu tuh. Maksudnya lu Nggak, digabungin. jadi siapa atau yang gimana? mau stream aja. Iya, siapa yang mau ngambil akunnya kan? Kayak Ah, account takeover gitu iya, kan. iya. Cuma kan maksudnya ada Ada tiga-tiganya. tiga-tiganya gitu, voice-nya benar. gitu loh. Iya, Voice-nya kan iya, kedengeran. iya, benar. Kan buat yang pendengar Spotify udah tahu suara siapa yang Yoi. kayak gimana gitu. Bruno if you're listening. God, what you wanted, God. Udah kita bosan ngomongin thread sama Twitter. Nah, sekarang kita ngomongin ke topik yang agak beda, commerce yang cuma Yang specialty-nya lu sih sebenarnya. Bener ya? Bener nggak? Tapi belum. Iya. Kan Setuju, kita mau setuju aja. ngomongin commercial space vacancy dulu nih. Oh, commercial space Ah, vacancy. apa tuh, Bi? Oh, kirain yang di atasnya. Kan tadi kan segue-nya Oh iya. Ah, baru nanti gimana sih lu? Yoi. Di yang gua dengar kemarin di California ya, lagi Kali. sebenarnya nggak baru-baru banget, cuman memang lagi happening aja sekarang. Kayak commercial space vacancy ini banyak tower-tower yang disewain tapi sekarang banyak kosongnya gitu. Iya. Kenapa? Karena abis kemarin COVID kan banyak yang work from home. Cuman memang masa kontraknya masih ada, jadi masih dibayar lah si gedung itu. Nah setelah masa kontraknya habis dan orang-orang tuh ngelihat work from home itu ternyata double, jadi buat apa mereka bayar mahal-mahal bayar kental. untuk kantornya, padahal di work from home juga bisa. Nah sekarang isunya di US, di California lagi itu banyak banget tower-tower gede yang kosong. Which kalau dari gua sendiri ketakutannya lebih kayak ke yang China kemarin. Yang apa namanya? yang Evergrande. Evergreen. Bener. Itu yang developer ketiga terbesar di Cina tuh, terbesar di Cina gue lupa deh. Mereka kan collapse karena ya itu kayak nggak bisa bayar kontraktornya kan. Which is maksudnya kalau awalnya tuh bermula karena banyak apartemen yang nggak dihuni, jadi ghost town. Tapi itu mah kan kayak over expansion kan. Iya, Kalau ini mah lebih overexpansion, ke cuman vacancy gitu. maksudnya kan over expansion itu kan karena mereka nggak dapat pemasukan gitu. Jadinya kayak ghost town ya. Ini kan in the bigger picture sama gitu. Lu banyak gedung yang lu nggak isi, taxnya segala lu nggak bisa bayar, jadinya maksudnya collapse. Maksudnya nggak per satu company lah. Cuma maksudnya nanti kan merembetnya kayak gitu, yang which is nanti takutnya bisa bankrupt gitu ya, Gap ya. Maksudnya kan lu nggak bisa bayar kredit lu. Maksudnya kan bisa kan kalau gedung setinggi itu lu bakal kredit dong, ya nggak? Dan nanti kan dibayarnya dari yang rental. Karena yang rental udah nggak ada, lu mau bayar gimana gitu loh. Takutnya ya kembali lagi ke bankrupt lagi. Emang how severe is it sih? Gue nggak terlalu ngikutin. ini Lumayan. tadi gue nyari sekitar pokoknya sekarang tuh lagi di 30-year high si vacancy rate-nya. 30 year Which udah lebih dari yang 2008 ya, yang ekonomi crisis itu. lebih. Dia sekitar 17-18%-an. Tuh. Supposedly, ideally, setahu gua sih jangan sampai ke double digit ya kalau vacancy kayak gitu. Kalau nggak salah sih gitu, iya betul.
Ini udah double digit, which is sudah yang high double digit lagi. Benar. Benar. Ya maksudnya Jadi gitu. Apa yang harus kita lakukan ini? nah, ini mah interesting topik aja. Lagi murah commercial. Nah, siapa tahu lu mau beli. Aduh, coba aja kalau kita ada kebetulan berapa gitu ya. Kebetulan kan baru merit lagi Berapa mau cari gitu ya? rumah mungkin di US. Oh untuk iya ya? retirement home. Beli aja di rumahnya di sana, tinggalnya di Ya, sini. Di sini tetap rental. nggak Yoi. Nice. Financial itu baru namanya financial advice. Enggak sih. Bagian Jangan mananya dilakuin. tuh? Jangan dilakuin. Jangan dilakuin guys. Jangan dengerin orang ini. Aduh, enggak maksudnya lebih ke real estate kan maksudnya di semua negara juga. Kalau orang-orang tua gitu kan ngelihatnya real estate itu yang wah, yang nggak bakal fail lah gitu. Investment yang pasti bagus gitu, tapi ternyata maksudnya untuk ya mungkin ini beda ya untuk high rise gitu. Tapi bisa aja kayaknya itu future-nya kita sih sebenarnya. high rise. Maksudnya yang terjadi di sana gitu. Mereka tuh kayak gitu tuh ya gara-gara kesannya the economy develop, people are more comfortable living in high rises, ada company juga ya kan maksudnya nge-boost ekonominya city-nya. Jadi kayak Jakarta lah. Ya jadi menurut gua nggak menutup kemungkinan sebenarnya hal kayak gitu terjadi di sini, cuman memang kita kan sebagai country nggak maksudnya belum nyampe situ dalam hal development gitu kan. Jadi hal kayak gitu unlikely gitu because orang beli landed landnya mereka punya sendiri gitu kan. Tapi kan kalau berpuluh-puluh tahun di depan kalau misalnya living in an apartment itu udah sesuatu yang sangat-sangat normal. Terus terjadi whatever that we don't know kayak COVID, ya bisa aja itu ngebikin real estate jadi salah satu investment yang nggak cuan maksudnya. Karena kan di sini kan paradigmanya yang Iya lu bilang sih. kan real estate mah pasti aman gitu kan. Sebenarnya kayak kalau yang commercial itu kejadiannya karena lease-nya kan habis. Maksudnya mereka seolah-olah kayak kontrak nyewanya tuh habis. Itu kan mereka nyewa at a certain rate kan. Sedangkan sekarang kalau si bank itu kan with inflation with interest rate-nya naik, mereka mau rent lagi itu harganya lebih mahal. Karena ya persennya naik gitu, harus bayar Ya. lebih ke bank. Nah, jadi karena itu people lebih timbang-timbang nih gitu kayak do we actually need the space or not? Yeah, that Gitu. on top of itu yang tadi kan WFH itu Benar, Ya. on top of that. Jadi kayak kayak udah no ya reason people, gitu. people just decide untuk kayak we don't need it gitu. Terus decide not to continue with ini. Ya. Tapi ya itu kan commercial kayak maksudnya office space. Ya. Kalau mungkin real estate yang Yang housing housing landed. mah tetap kayak maksudnya ya Masih berjalan, people still ya. needs to live kan. Mau work from home pun tetap butuh rumah. Home. Justru Iya. malah mungkin itu bisa jadi malah naik ya gara-gara maksudnya Benar, karena people start to spend Ya. more time at home. Gitu. iya. Tapi yang gua denger mah dari I mean I don't know if it's LA atau Cali. Tapi kayak the property tax katanya Oh iya, naik banget. cukup Jadi high kayak sih. literally people don't even wanna stay there. Kayak they get out, go to Texas, Oh iya go sih. south. Memang jauh banget. Iya kan kayak you know like jadi kayak landnya di situ tuh kayak udah overvalued rasanya gitu. Mainly because of the tax. Tapi Kayak yang- kalau oke. even kayak di suburbannya LA gitu sama main city-nya misalnya di Ohio lah Iya. ya, Ohio yang sepi gitu. Jauh lebih mahal yang di suburban Iya. LA gitu. Tapi doesn't matter juga sih kalau WFH because literally anywhere kan. You just have to Oh iya sih. Nah. nyamain waktu doang kan sebenarnya. Dan banyak juga yang kayak gitu sih. Jauh nih sekitar berapa nih supaya kebayang? Karena gue nggak tahu sama sekali. Kalau dulu kan gua kan taunya lebih ke apartemen ya, nyawanya apartemen. Maksudnya kayak temen gua ada yang di Ohio sama gua yang di LA dengan harga yang sama. Gua tuh misalnya gua bedroom, let's say gua $2,000 per bulan ya. Gua tuh dapat 1 bedroom. Mereka tuh bisa dapetin 3 bedroom. Jadi triple. Nah, ya nggak Kurang sampai lebih triple lah. Kurang Cuma lebih. ya, Iya. cuma maksudnya buat gambaran aja gitu ya per month ya gitu. I see. Seperti itu. Edan memang. Itu. Hal memang ini real estate itu. Nah, sekarang ngomongin soal yang housing nih. Gimana tuh housing? Specialty-nya ini special masih ya. Oh, bukan Geser aja. bukan gua. Cuman kan ada yang lagi nyari rumah. nih. Waduh. As a married Lebih couple. ke yang Newly lagi newlywed mau couple. berapa Enggak sih, lebih kayak mata kalau lu menurut kalian Ya menurut kita. untuk yang baru merit sebenarnya
rumah seperti apa sih yang kalian butuhkan gitu? Yang ini masternya nih. Ya tergantung. Iya makanya ya kan Yo, gue ngomong dari lu. Tergantung sih kalau misalnya duitnya nggak Idealnya. berseri. Hmm. Itu sih susah ngomong. Tapi itu kan lebih kayak keinginan kalau kebutuhan gitu. Maksudnya seperti apa gitu? Kayak berapa kamar, Nggak tahu ya, kayak luasannya berapa? itu juga sebenarnya highly apa ya, dependent on personal preference kan bener, sebenarnya. bener. Ya cuman mungkin yang lu ini kayak apa, memang banyak orang yang ngerasa sebenarnya ini juga kayak lebih dari generasi lama juga nggak sih, kayak rumah teh harus gede, harus ada ruang buat tamu, ya kan, kalau mau ini harus ada ini itu. Jadi kayak kebawa aja gitu. Sementara kalau mungkin lebih ke Western culture, kayak mereka lebih ngerasa, or even Japan, lebih ngerasa kayak space teh nggak butuh sebanyak-banyak itu gitu kan. Kayak apalagi kalau newlyweds gitu di apply-nya, ya kesannya kan lo berdua tuh. Kalau lo punya 1.000 meter persegi juga kan Kebanyakan. ya kayak kebanyakan sebenarnya relatif, cuman kayak you don't, kayak objectively Ya. two people nggak butuh space segitu. Tapi kalau they have the means to procure or acquire, ya kesannya itu kan di haknya mereka gitu kan. Ya udah kalau gitu. Seperti itu. Gue ganti deh pertanyaannya biar lebih ini. Sebagai yang baru married, mending beli atau nyewa? Nah, Kalau ini kan lebih inilah. ini lebih kayak ada jawaban A atau B gitu kan. Kalau menurut kalian ini opinion based tetap, tapi nggak serancu yang tadi lah. Maksudnya kan kalau kayak yang tadi lo bilang di Western world, sama kemarin kebetulan teman gue yang dari Jepang baru ada yang kesini. Mereka juga di sana tuh nggak beli landed house. Ya. Jadi memang stylenya tuh kalau lu masih muda, lu tuh masih ngerent. Begitu juga sama yang di US gitu. Lu punya rumah itu tuh sesuatu yang very luxurious lah. Benar. Mau rumahnya jelek pun tetap Iya. luxurious. American dream kan sebenarnya itu. Iya. Kayak getting a house, Iya. getting a car. Nah, gitu. You don't cuman- just get the dream gitu Iya, kan. benar. Cuman kan kalau di sini mau lu maksudnya mau lu di ya kasarannya kelas manapun, tetap rumah itu harus punya. Kalau di sini stigmanya kayak gitu ya. Kayak rumah tuh lu harus punya baru lu dianggap mapan bisa merit gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau ngomong nyawa pun sebenarnya nggak apa-apa. Benar gitu. Nggak sekali. masalah gitu loh. Benar. Kadang-kadang pun ada beberapa instances kalau nyawa tuh lebih menguntungkan daripada Beli. sebenarnya. Benar sekali. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Gimana kan? Lu kan yang baru married. Lu yang ngapin. Kan lo dulu yang Ya, bener-bener on the brink of menurut wah, gua make mah- decision gitu. Brink Ice Bear. Menurut gua mah ya apa? ya, ya yang lu bilang bener bet tadi semuanya. Kayak itu mah masalah apa sih, culture, apa sih Iya kayak tahu personal opinion kan. personal opinion. Gue juga sama kayak lu, kayak nggak betul gitu kalau lu ngerasa oh ya harus ada rumah yang gede baru lu mapan bisa merit kesannya atau apa gitu kan. Tapi kan itu kan kesannya itu salah satu ideologi yang kebawa, ya balik lagi Iya. culture gitu. Iya. Jadi kalau menurut gua misalnya lu have a stable job or income nih, terus lu mampu untuk let's say have a decent like life for the both of you guys, atau nggak misalnya kalau double income gitu kan, itu kan bisa diobrolin gitu kan. Terus lu bisa ngerent, tempatnya juga maksudnya livable gitu. Kayak who's to say kayak you guys aren't supposed to live together gitu and get married kesannya. Kalau kalian ngerasa kalian capable of managing the not just financial expectations buat kalian berdua ya, bukan dari external, dan ya apa sih kayak personal responsibilities gitu dalam hubungan itu. Jadi kayak justru sayang kalau misalnya kalian kayak jadi ke apa ya, ke terlalu ke influence Maksain. gitu, terlalu ke influence dengan hal seperti itu, jadi ngelihatnya tuh ke distort gitu, kayak oh iya buatnya gini gitu. Tau gak sih? Sementara padahal kayak you can get that gitu, you know, the marriage and happiness
Padahal nggak harus segitu, lu udah bisa dapetin, tapi karena semua orang bilang kayak gitu, lu jadi berubah gitu tuh nggak sih? Enggak, yang gue penasaran mah, so was renting an option for you atau kayak pas lu lagi nyari-nyari nih kayak oh ini looking to buy gitu, bukan Buat gua. kayak, Sebenarnya kalau buat gua waktu itu renting was an option. Cuman ya balik lagi kayak ya maksudnya di dinamika keluarga yang lu bilang owning a house has that much of an effect gitu to the relationship lah kesannya, kayak cara lu maksudnya whether or not you're going into it with everybody happy gitu, oke. ngerti gak sih? Jadi kayak itu juga consideration, dan puji Tuhan ada means-nya juga kan waktu itu. Ya. Waktu itu jadi kayak oh ya udah, I feel like this is something yang kayak Tuhan udah bukain jalan gitu. Ya udah gitu. Kesannya kan kalau udah ada jalannya nih tapi nggak sesuai sama idealnya lu, terus lu jadi maksain tapi kan nggak butuh gitu. Itu kan kayak kesannya sayang juga kan. Gitu lah. Oke. Ya berarti Menurut gua lebih kayak gitu. Se-comfortable-nya kita lah ya. Se-comfortable-nya kita Jangan aja. sampai beli tapi maksain gitu lah ya. Iya, Intinya. kalau misalnya lu beli tapi bukan untuk kalian, cuman untuk kayak Ngerubah pikiran orang lain. Iya, itu kan juga maksudnya harus dipikir-pikir lah gitu. Bener, setuju gua. Gitu. Maksudnya ya owning a home in itself is not a bad thing kan. Oh iya, benar. Jadi kayak kalau Aset bisa, lah, aset. iya silakan. Tapi kalau renting juga, you have more disposable income gitu sebenarnya kan when you rent gitu. Compare to kesannya nyicil atau you know, kalau lu udah bisa beli cash mah ya kita udah nggak usah ngomong kayak gini gitu kan, you know. Beda cerita Iya, kalau beda itu mah cerita. ya. Gitu-gitu sih sebenarnya. Ya kembali lagi ke kemampuan finansial lah ya. Yo, Maksudnya kayak mau buy or rent. Cuman ya kembali lagi maksudnya yang gue mau ngomong, jangan sampai stigmanya harus punya rumah itu ya mengganggu apa balance of life, quality of life-nya kita lah ya. Maksudnya kayak misalkan kayak income lu misalnya 10 juta, terus kayak kalau misalkan lu mau KPR yang 6 juta gitu, misalnya 5 juta lah ya, which is 50% kan, sedangkan lu bisa ngeren kayak sebulan bayar 2,5 juta udah yang bagus gitu. Misalnya Misalnya kan Tapi ngapain iya, gitu, benar. kayak lu KPR 5 juta 50% lu buat nyicil rumah kan sayang banget gitu. Iya benar. Cuman gara-gara Just to Iya, fulfill iya, the stigma of having a home gitu. benar just to fulfill that stigma, lu ngelakuin hal yang Iya. secara finansial nggak bijak. Benar Gitu. itu. I think there's multiple considerations sih. Maksudnya kalau gue presented with that option, gue sih maksudnya mikir lagi gitu. Berani nggak nih untuk kayak maksudnya ya udah misalnya gaji 10 juta, 5 juta memang untuk KPR gitu, dibanding yang mungkin 2.5 gitu. Iya. Karena with renting kan in the end misalnya lu stop renting dan like that's it gitu, kayak Yeah. maksudnya You don't get an asset gitu you kan don't maksudnya. have an Iya. asset gitu, karena bisa dibilang kan berarti lu juga nabung, let's say kalau misalnya rent 2,5 Iya. and then kalau lu punya 5 juta gitu dengan KPR, Itu mah ya lu absolutely. bisa bilang kayak maksudnya 2,5 sisanya itu memang untuk investasi gitu, Ya. investasi Oh, dalam bentuk ya. aset gitu. Jadi kayak kalau gue presented with that case kayak maksudnya Masih mikir. masih Ya. mikir gitu. Oke. Soalnya Cuman kan iya sih interesting banget. yang nggak sampai kayak wah gue nggak bisa makan gitu. Ya. Iya, Jadi iya. kayak Nggak like 8 million maybe. mungkin kayak itu baru lebih kayak Uh. wah maybe buying is not an option. Iya. Nah, cuman maksudnya yang orang kadang lupa tuh 5, maksudnya kalau dari yang gue tahu ya, lu KPR misalnya 5 juta untuk 3 tahun pertama, tapi kan itu dengan bunga yang Fix. fix. Oh ya. Begitu lu floating nanti naik lagi. Ya, Nah, technicality itu satu. selesai lah. Ya, Itu iya, pasti iya. dipikirin Benar. kan. Nah, Sebenarnya interesting banget lu jawab kayak gitu karena bener, tapi menurut gua ini ada two sides of the coin. Yang satu, lu ngerasa bahwa your ability to generate income will not outpace your ability to pay your KPR. Yang kedua, yang lu mikir bahwa your ability to generate income will outpace your ability to pay your cicilan. Kalau kayak gitu, kesannya jadi beda lagi gitu.
kalau misalnya buat lu nih ya, contohnya oke, gua rasanya mau ada yang tadi pilihannya 2,5 juta untuk rent, and after you rent you get nothing, and then 5 million you sekalian nabung aset gitu kan. Misalnya terus in that situation lu punya capability to generate income in a few years, lu tahu lu bakal generate income much bigger. Oh ya. Walaupun lu bisa 5 juta per bulan untuk acquire aset, si 2,5 juta per bulannya itu bakal sangat ngebantu lu to get where you want to be in a few years. Daripada kesannya lu nabung aset. Ngerti gak sih? Kesannya sekarang bayangin Bisa gini. dialokasiin Iya, ke lu bisnisnya. bayangin gini. Untuk personal growth. Aset kan ini kan lu kan at the end kan we're talking about percentage of growth kan. Kalau misalnya lu 2,5 jutanya lu pakai tabung tuh aset, berarti kan your growth will be the assets growth kan. Iya. Kesannya Iya. ya kan. Tapi if you rent and then the 2.5 million you put into something that can generate with a bigger percentage over 3 let's say years. Contohnya lu ada startup dan duit whatever how much yang lu nggak pakai ke KPR itu bisa lu alokasiin. Upside lu bisa jauh lebih tinggi dalam 3 tahun. Itu yang Dibanding lu cuma punya aset doang gitu. itu argumen yang orang-orang pakai. Iya. Jadi maksudnya kayak selisihnya itu lu pakai buat personal growth lu, mau itu bisnis lu, Iya. mau itu Sebenarnya itu investasi masalah yang cash lain. flow sih. Iya. Kalau lu iya, kan. Kalau lu secara cash flow kayaknya gua have something going on net positive dan gua ada solid plan, kayaknya 3 tahun gua bisa execute, daripada lu go for something yang lumayan ngecek lu dan you get the asset yang kesannya ini kan first stage asset kan. Iya, benar. Mendingan benar. lu rent, get nothing, and then have a bigger purchasing power after 2 years. Ya. Iya kan? Walaupun lu nggak punya aset, tapi at that point you're in the market for something bigger gitu. Memang ini. Iya kan? Berarti expertnya bukan gua ini Iya, expertnya, guys. Ini ya itu mah. Iya. Ntar Gua mah kalau cuma lu udah mau ngebangun doang. bangun yang 15-20 eman, langsung telepon Babang Herbie. Kok gua? Bro. Enggak cuma rumahnya doang ya. But gue mau bangun rumah 20M sama minjem uang 20M. Nanti kan ada kalau 20 mah. Yoi. Ada mince-nya. Bener itu. Udah paling Buat bener minjem kayak doang gitu. ya, bukan tabungan loh, guys. Minjemnya bayarnya mah kumangke. Udah paling bener kayak gitu, Bro. Aduh. Sok kalau lu mau nge-plug buat supaya Mumpung lagi Jangan. ada ya jalurnya para nih. penonton Jangan kita nih dulu. 3 orang yang setia mungkin bisa langsung jadi dapat proyek. Ya pokoknya kalau misalkan mau minjem 20 M ke atas, komen di bawah, guys. Kacau sih. Nanti gua kasih plugnya. Jadi gitu ya guys. Jadi gitu deh. Gitu Detch. Ya, segitu dulu. Ya, maksudnya untuk housing ya kembali lagi itu mah masing-masing ya. Maksudnya Iya masing-masing purchasing power, kebutuhan kalian apa. Maksudnya kan ya pokoknya semua menuju kepada purchasing power dulu, nanti baru ada Tapi keinginan. balik lagi yang tadi gue bilang itu sebenarnya high risk juga sih. Because iya, you're benar. betting on yourself gitu kan. Ya. Dibanding lu kayak okay I get income, Ya, ya kan, I'm betting on myself. Kalau you mess up on those 3 years berarti kan you know Ya, lu like you have to ngulang lagi. rethink kayak Ngulang lu tuh lagi ada di gimana. mana sekarang gitu kan. Jadi kayak it's not as you know like oh ya udah tapi kayak kesannya tuh ya itulah yang kenapa high risk juga sih sebenarnya. Tapi I mean kalian udah sempat pernah itu nggak kayak Apa? oke ini ngontrak, maksudnya ini biayanya segini buat ngontrak, ini biayanya sekian untuk beli ini misalnya. Ya let's say propertinya mirip-mirip lah gitu. Ya. In the long run nih, maksudnya kan after 3 years Hmm. ada option yang tadi Alex bilang, yang maksudnya bisa ngelipat segala macam itu. Perbandingan ini, let's say lu dengan nyewa 3 tahun, duitnya lu tabung aja nih misalnya ya. Ya. Duitnya lu tabung aja sisa, misalnya 2,5 juta lu pakai buat rent, 2,5 juta lu tabung. Sedangkan ya maksudnya the other hand kan lu pakai 5 juta untuk KPR gitu. Ini nanti tabungan lu tuh bakal bisa nutup nggak gitu untuk at the end nih beli rumah gitu. Ya, kembali lagi, Tabungan kalau lu yang tabungan lu yang 2,5 juta itu. Iya. Lah, Ya. justru itu. Ya kalau misalkan 2,5 jutanya lu nggak apa-apain ya nggak mungkin. Cuma kalau misalkan kayak yang Iya, Alex jadi bilang kayak invest.
seberapa ngelipet nih harus ini untuk kayak dapat properti yang kayak That's gitu. the question, right? Tapi nggak ada. Kita agak beda. Kesannya kalau kayak gitu kan balik lagi ke lu. Iya. What can you do with the No, however like, much tapi like money? the question is how much is kayak lu harus project, lu bisa ngelipet misalnya let's say 3 kali lipet nih, baru at the end of the 3 years you can gain something out of it gitu. Iya, kesannya kayak let's say kayak ya lu harus tahu juga lu bakal ngapain dan proyeksinya kayak gimana gitu kan. Enggak, so like what yang gue penasaran kayak lu nih harus seberapa ngelipetnya sampai kayak you'll get out of it and more gitu. Maksudnya kayak Maksudnya lu pengen tahu like specific threshold ya gitu. kira-kira gitu misalnya kayak kalau lu bisa ngelipet duitnya ini jadi 2x then 2x is not enough. Iya kan, Gua berarti iya. like how much nih kayak do you know kayak just like Depends kira-kira on aja what you want sih menurut gua. Time frame-nya juga sama. Kesannya kayak per orang beda-beda kan. Kesannya kayak let's say this guy A wants by 3 years I want to buy a house that's at least double the price that I can buy now. Nah, berarti kan dari situ you can work backwards, right? no like I mean kayak like same house nih tapi ya misalnya lu jadi bisa beli cash gitu. Ya, Oh. ya itu kembali lagi kayak maksudnya Iya, itu kayak gambling yang tadi si Alex bilang gamblingnya maksudnya lu dengan tabungan yang 2,5 juta itu lu bisa pakai buat apa yang which is Iya, kayak so like how many X Oh, ya nggak gitu tahu. kan. how many untuk- X-nya Enggak. depends. We don't even know the price of the house. Iya. Kan kayak Oh iya, iya. you know and that determines the time gitu. Iya, Kesannya iya. kayak So I was wondering kayak ada yang pernah coba ngitung nggak Enggak gitu sih. yang kayak Belum. oh berarti kalau misalnya you can misalnya let's say Iya. you can do 5x with this money. Yo, Iya. In 5 years misalnya this will become Iya. 5x. iya, heeh. Berarti itu no brainer for you to rent karena you can buy this house with cash Bener. plus have a game Bener gitu. pisan. Nah, Itu bisa itunya. dihitung. Udah Ah, gini itu aja bisa kalau dihitung. mau Bisa dihitung, kalau asal mau ada. ngitung nih. Gue kemarin Ha-ha. kebetulan baru ngitung juga. Nah, dia udah gitu soalnya. Masternya. Yoi, Nggak, sikat boy. bet. Kemarin gue ngitung yang 850 juta ya rumah. 850 Rumah lawan juta. juta. Oke, 850 ya juta siap. Dengan DP 10%. 10% berarti 85 juta. Dengan tenor yang 15 tahun sama KPR si Ya, bunga dan KPR-nya lain-lain si Ya, bunga gitu, KPR lah. BCA, lu sebulan tuh 7 juta. 7 juta. juta, ya. Untuk 15 tahun. Nah, kalau lu nyewa, biasanya nyewa tuh kisarannya dari harga rumahnya tuh 3 sampai 5%. Ya kita ambil yang 5% lah ya. Yoi. 450 juta 5% tuh berapa berarti? 8,5 Quick kali math. 8,5 kali 5. 4,2,5. 4 ya. 42,5. Berarti perbandingannya Per tahun. 14,5. Itu per tahun. Sama 14,5 per tahun. Per tahun. Jadi bagi 12 dulu. Oh, jauh banget dong. Iya, bedanya setengahnya. Hampir setengahnya. 42 Enggak. juta Oh, enggak, 500. Berapa 7 sih? jutanya per tahun. Enggak 7 jutanya per bulan. 7 juta per bulan. 7 juta per Dibanding bulan. 4,25. That's a no-brainer lah. 4,25 per tahun dong. Kalau kayak gitu mah terlalu murah tuh. 7 juta per bulan sama 4 juta Sama 250 kan. 350.000 per bulan. Nggak salah lu. Kayaknya Bener. 42,5 bagi 12 dong. 42,5 tuh 4,25 4,25 atau 42 juta setengah. Oh, kita tadi mikirnya 4 juta 250 ribu Itu aja. kan 5% dari 850 juta, which is 42,5 juta kan, itu per tahun. dong. 850 juta. Coba gua Gimana sih? 10%-nya. Oh iya. Gimana? Iya iya, terus 42,5 juta per tahun Ya. bagi 12. berapa tuh? 3 ya hampir 3,5. 3,5 setengahnya lah. lah. 3,5 sama 7 juta. Jadi perbandingannya itu. Berarti kalau lu bisa double 3,5 juta lu Hmm. sambil ngerent, Tapi lu bisa beli cash. Tapi that's it, right? the thing is kayak it doesn't work. Kayak lu nggak boleh ngelihat si 3,5 jutanya karena the thing that you're going to do with the 3,5 juta, every single profit yang lu dapat kan bisa lu double lagi. Iya, exponential maksudnya kan. Iya, heeh. Kalau Karena lu cuma dilipat mikir gitu kan. gua bisa double this money, Nah, at which point Cuman- will you say that gitu? maksud Kevin tuh cuman maksudnya secara garis besar lah gitu. Lu nggak usah ngomongin Enggak. profit. Tapi it's also you're only starting dengan 3,5-nya kan. Iya. Maksudnya 3,5 Bener. ya lu double nggak seberapa. Bener. Ya, you have to lipat terus kan. Betul. So yeah, I think it's a gamble. Ya. Iya, Maksudnya jatuhnya gamble. kalau Definitely misalnya is. kira-kira, berarti kira-kira let's say bener ya, kasarnya mah ya 2 kali lipat gitu. Ya kalau misalnya kita nggak factor Ya, ekspon yang ngelipatnya itu. Iya, which is like ya kesannya kayak
if you kayak if you take that route and then you only aim to ngelipat the 3,5 juta per bulan flat, kayak that's Oh iya. doesn't really make sense juga gitu. Yeah, I mean, so you have to aim like, oh, You have to kira-kira absolutely. if you can do 3x, then Yeah. no-brainer rent gitu. Maksud gue, nah yang kayak gitunya. So kayak, kan soalnya kalau mikir kayak, oh ini bisa nih profit, Iya. but how much, you know? Kayaknya lebih And then kayak in the end- lebih bracketing sih, kayak lebih ke bracketing ke amount of time that you can work, and then like what will you achieve in that amount of time, and then is it feasible buat sisa waktunya buat lu manage that money gitu to buy, or Iya, if not buying nih ya, that KPR will be so much lighter. Karena more power, less time Iya. gitu. Iya. And you get the house juga. Iya kan? Jadi Tapi kayak with iya, the with expense cash of kayak kan. awalnya renting gitu. iya, Karena tapi itu kan expense maksudnya. Yoi. Nah. That doesn't go in the KPR gitu. tapi that protects cash flow juga kan, and now you have an Nah asset. itu orang-orangnya tuh Ya, itu. betul. Iya, jadi kayak sebenarnya depends on kayak itu sih sebenarnya gamble yang lu bilang bener. It's a gamble gitu. Tapi kesannya kayak ya if you can actually do it, upside-nya jauh Lumayan lebih gitu oke. ya. Iya. Dan lebih enteng gitu. Daripada lu mikirnya kayak oh ya udah ini mentok gitu kan, kalau kayak gitu kadang-kadang tuh suka ribet gitu. Jadi kalau to kind of summarize what Alex ini, mungkin kalau misalkan lu dengan 7 juta dapat yang 850 juta itu kan selama 15 tahun udah fix itu ya. Tapi kalau misalkan lu ngerent, mungkin lu bisa dapat 850 juta itu in less than 15 years gitu kan. Maybe, ya. Ya. Or you can kayak kesannya lu nggak, let's say lu nggak rent, lu bisa 7 jutanya, tapi lu masih bisa cash flow ya. Misalnya di KPR juga make sense at that point. Ya. Or maksudnya the downside tuh kalau misalnya lu, oh ya udahlah, gua masuk ke jalur yang satu lagi nih, at least gua punya aset. Tapi kan sayangnya ya lu jadi cuma punya aset gitu. Iya. Padahal tadinya Iya, lu lu bisa beli investasi multiple aset. gitu Iya, kan, iya. aset. Padahal lu awalnya nggak ada gitu loh, aset sama sekali. Gitu. Iya, interesting. I think maksudnya ya berarti the consideration is do you want to invest into assets or not, right? Yeah. At That point, and do you how- have the cash to like And how much do you believe in yourself? Gitu. Kesannya kayak you're betting on you. Ya. Kan kesannya kalau kayak gitu you bet on yourself terus lu ternyata nggak ada ini, kesannya kan looking back kayak I should have done the atau enggak kan 3,5 masuk Doge. oh iya ya Iya ya. oh iya kalau kayak gitu mah ngapain banyak mikir, Langsung masukin Doge. langsung masukin Doge, tarik 3 tahun langsung bet gue Bet, bikin bet, rumah jadi 20 M. Tapi tanpa pinjam. Yoi. Yes. Nah ya gitu teh. Dogecoin. Elon Musk, please. BTC Apa what's happening with itu apa BlackRock. Oh iya, naik ya katanya. Iya, kan ntar lagi katanya mau buka ETF kan. Tapi ya Iya. still this is Oh, like- itu masih issue. Maksudnya Masih, gua pikir masih. karena udah fix jadi si BTC-nya naik gitu. pokoknya intinya every single asset manager managing company pengen get their hands on BTC. Tapi Gary Gensler, which is the head of SEC, which is the boss, the final boss gitu, Iya, iya. bilang kayak ain't no way bro. Yang selama ini against Iya, crypto dia kan. kayak Iya, betul. ya we need this, dipersulit lah. Jadi kesannya sekarang semuanya masih harus direvisi ya om. Oke, siap. Ini om. Masih harus direvisi gitu terus. Ini si BlackRock-nya. Iya, BlackRock-nya. Karena one of the main thing is, aduh kita nggak ada di topik tapi nggak apa ya. Jadi kayak one of the main thing itu kesannya is ini asset owner verification. Karena ini kan crypto kan, and if your grandpa and grandma is their money is going to crypto, there's gonna be an asset verificator yang beda sama traditional assets gitu. Karena this doesn't have akta and whatever gitu. Iya, karena nggak bisa dilihat Jadi gitu, they nggak need ada- to have a iya. verificator. Akhirnya Coinbase yang ditunjuk buat jadi verificator. Stoknya Coinbase up 30% in I don't know, like a week. But it's going somewhere at least. At least. Tapi even then it's still an uphill battle juga buat Bitcoin. Tapi it's looking interesting. Orang aja gitu. Coinbase-nya aja kemarin ini sama SEC kan. Makanya Iya. kan kesannya kayak si SEC like you're effed, and then BlackRock's like I wanna do this, and then si SEC kayak but you need to have this, and then si BlackRock net ke Coinbase, you can do this right? Yeah we can, and then like Coinbase is like
hey SEC BlackRock wants to do this and I'm gonna do that for him gitu. Yeah. You know, jadi But kayak we're just F by you. iya, we're just F by You're you. not gitu loh. F, you're not F anymore. Iya, jadi kesannya lucu aja gitu the situation. Masih nabung gak lu di Bitcoin sekarang? Dikit-dikit. Oh masih, tapi masih. Sekarang udah tinggi harganya. Dikit-dikit. Oh, Ya ada aduh, nih, gitu. dikit-dikit gila mahal, Bro. Udah sampai punya one coin kan? Oh iya, udah mau coiner, Bro. Itu asetnya Lex. Oh iya. Iya. Mending gitu cap daripada Mending kita bikin asetnya. dapat kan berapa 500. Aduh. Udah cukup. Udah cukup. Wah. Ya udah. Mungkin untuk episode 8 ini sampai situ dulu ya guys ya. Ada yang mau tambahin lagi mungkin terakhir kesan-pesan? Cukup. Oh, kirain masih mau ngomong lagi. Cukup. Mau gue giniin tadi jangan stop. Hop. Ya udah. Kalau gitu guys, sampai di sini dulu untuk episode 8. Thank you buat yang udah nonton sampai sekarang. Kalau ada bener-bener. Kalau ada ide-ide apa yang mau kita diskusiin, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada yang kurang-kurang untuk episode ini juga nggak apa-apa, silahkan komen-komennya ditulis di bawah. Kita nggak liatin Noise. kita liatin juga nggak bohong, kita liatin kok. Ribet. sorry Ya, retentionnya udah, audiensnya nggak ada yang mau dengerin kayak gini mah. enak aja. Tetap pokoknya mau bagus mau jelek kita liatin pokoknya guys, kita implement ke next episode-nya. Ya udah guys, kalau gitu sampai sini dulu, we're signing out, thank you and God bless. Thank you. Bye bye. Bye.